hati itu digunakan untuk memetabolisme atau untuk menyaring racun, sehingga akhirnya hati itu beracun. Halo semuanya, saya Meta Hanindita dan saya siap untuk menjawab pertanyaan dari ibu bapak semua hari ini. Dokter, berikutnya kita mau bahas tentang mitos fakta MPASI. Siap. Jadi nanti dokter bisa jawab cepet aja ya nanti ya. Oke. Yang pertama adalah hindari makanan bertekstur saat bayi belum tumbuh gigi. Mitos. Kenapa dokter? Karena sebetulnya tanpa bantuan gigi, bayi itu masih bisa untuk mencerna makanan dengan bantuan ludah dan lain sebagainya. Jadi tetap sesuaikan tekstur berdasarkan usia. Oke, berikutnya dilarang menyertakan daging, ikan, telur untuk MPASI karena bisa sebabkan kolesterol sejak dini. Mitos. Justru bayi, terutama di 1000 hari pertama itu tadi, membutuhkan sumber lemak yang tinggi dan menurut penelitian ini tidak meningkatkan resiko terjadinya hiperkolesterol di kemudian hari. Oke, berikutnya dokter, pemberian hati seperti hati ayam atau hati sapi untuk MPASI tidak disarankan karena bisa sebabkan keracunan makanan. Mitos juga, ini adalah salah satu mitos yang paling sering beredar nih ya, karena logikanya katanya hati itu digunakan untuk memetabolisme atau untuk menyaring racun, sehingga akhirnya hati itu beracun. Sebetulnya tidak, hati ayam atau hati sapi merupakan salah satu sumber zat besi yang tinggi yang baik untuk diberikan pada saat MPASI. Oke, berikutnya MPASI harus selalu dihabiskan. Mitos juga, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang tua atau pengasuh adalah menyajikan MPASI yang bernutrisi lengkap dan seimbang dengan porsi sesuai usia. Tapi masalah mau seberapa banyak anaknya menghabiskan, itu 100% sepenuhnya adalah hak anak yang tidak boleh kita ganggu-gugat. Oke, berikutnya, jauhi makanan yang berpotensi memicu alergi. Jauhi makanan, ini mitos juga. Kenapa? Ini juga seringkali terjadi nih ya, orang tua saking takutnya anaknya alergi, jadi dari awal tidak diperkenalkan dengan makanan-makanan yang seringkali menyebabkan alergi. Padahal penelitian terbaru menunjukkan semakin orang tua menunda mengenalkan makanan yang berpotensi alergi pada anaknya, di kemudian hari semakin tinggi resiko anak tersebut mendapatkan atau menderita alergi dari makanan tersebut. Jadi dari awal perkenalkan saja. Oke, berikutnya hindari pemberian gula dan garam untuk MPASI. Mitos juga, gula dan garam boleh diberikan, boleh ditambahkan sejak MPASI walaupun dalam jumlah yang terbatas. Oke, berikutnya MPASI adalah makanan pengganti ASI. Mitos, literally definisinya MPASI adalah makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI. Oke, berikutnya jika sudah MPASI maka tak perlu lagi ASI. Karena ini bukan pengganti tapi pendamping, jadi jelas ini adalah mitos juga. Tetap ASI harus diberikan walaupun sesuai dengan porsinya ya. Oke, nah yang terakhir MPASI pertama bayi itu harus sayur, lalu buah, dan nantinya daging, ikan, telur. Mitos. Dari awal harus sudah dikenalkan dengan menu lengkap yang mengandung kesemuanya. Ada sumber karbohidrat, ada sumber lemak, ada sumber protein dengan memprioritaskan protein hewani, sayur atau buahnya sedikit saja. Jadi kalau perlahan-lahan gitu ya mengenalkan sayur atau buah dulu, itu namanya menu tunggal yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Oke, itu aja pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak dokter. Dengan senang hati.